Mupi ya. Dan menurut infonya sendiri, Mupi Gotobu no Hanayome ini akan berdurasi kurang lebih 2 jam 16 menit yang akan ditayangkan pada 20 Mei 2022 di bioskop-bioskop Jepang ya. Nah, selain dari Mupinya yang sangat ditunggu-tunggu, berdasarkan info dari situs resminya, pada tanggal 18 Mei 2022, Gotobu no Hanayome juga akan merilis chapter terbarunya, yaitu chapter 122 plus 1 atau special epilogue chapter yang menceritakan tentang kisah kehidupan Futaro dan si kembar 5 setelah pernikahan Futaro dengan Yotsuba. Nah, penasaran bagaimana ceritanya? Kita langsung masuk ke ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita putar intronya dulu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Yang menunjukkan gambar dari si kembar 5 Nakano yang sedang menggunakan pakaian renang. Yang mana tentu aja cerita spesial epilog chapter ini masih berhubungan dengan cerita terakhir pada chapter 122.6-nya ya. Dimana pada chapter 122.6-nya itu, keempat saudari kembar Yotsuba memutuskan kalau mereka semua akan ikut bersama ke tempat dimana Futaro dan Yotsuba akan berbulan madu, yaitu Hawaii. Dan karena Hawaii sangat terkenal dengan pantainya, maka karena itulah pada panel pertama spesial epilog chapter kali ini, kita langsung ditunjukkan gambar si kembar 5 Nakano yang sedang menggunakan pakaian renang. Nah, masuk ke panel berikutnya ya. Pada panel berikutnya terlihat kalau ayah dari si kembar 5 Nakano sedang berbicara melalui telepon kepada putri-putrinya. Dalam pembicaraan telepon tersebut, ayah si kembar 5 Nakano berkata, "Terima kasih karena sudah berkumpul hari ini." Maksud dari perkataan ayah si kembar 5 Nakano tersebut tentu aja karena seperti yang kita tahu, setelah si kembar 5 lulus sekolah, mereka semua kini telah menjalani kehidupan mereka masing-masing dan sulit untuk bisa berkumpul bersama seperti saat mereka sedang bersekolah dulu karena disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Misalnya Ichika yang kini telah menjadi artis terkenal, Nino dan Miku yang kini telah memiliki dan menjalankan kafe sendiri, Itsuki yang kini telah menjadi seorang guru, dan Yotsuba yang kini telah menjadi istri Futaro. Nah, melanjutkan perkataannya di telepon, ayah si kembar 5 Nakano berkata, "Hari ini menandai awal dari perjalanan kalian ke Hawaii dalam kurung acara bulan madu Futaro dan Yotsuba. Di sini ayah sudah mengatur agar pakaian renang kalian bisa diantarkan pada kalian. Tapi ada satu masalah kecil. Salah satu dari pakaian renang kalian terlihat lebih besar dari yang lainnya. Bagaimana itu bisa terjadi ya?" Mendengar perkataan ayah mereka tersebut melalui telepon, tentu aja si kembar 5 Nakano juga kebingungan. Apakah itu mungkin? Bukankah kita kembar 5? Bagaimana bisa ada satu pakaian renang yang lebih besar dari yang lainnya? Aku rasa itu hanya perasaan ayah saja. Mendengar tanggapan saudari kembarnya, Ichika pun berkata, "Aku juga berpikir seperti itu awalnya, tapi sekarang kita telah memiliki kehidupan yang berbeda-beda." Mendengar perkataan Ichika tersebut, sambil memegang takoyaki di tangannya, Itsuki pun berkata, "Itu berarti diet kita juga berbeda-beda, dan mungkin salah satu di antara kita telah menyerap banyak gizi." Mendengar perkataan Itsuki tersebut, tiba-tiba Yotsuba langsung menyentuh Itsuki, lalu berkata, "Itsuki, ini waktunya untuk mengaku. Ayo mengakulah kalau pakaian renang yang lebih besar itu adalah punyamu." Tapi dengan wajah yang agak pucat, Itsuki pun membantah pernyataan Yotsuba tersebut. Meskipun dalam pikirannya sendiri, Itsuki terlihat panik dan berkata dalam hatinya, "Kenapa harus ketahuan seperti ini? Ya, sebenarnya aku memang bertambah gemuk." Dan setelah itu kita pun ditunjukkan sebuah flashback beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang, saat Itsuki mengajak Futaro untuk menemaninya ke toko pakaian renang membeli pakaian renang yang akan digunakan saat acara mereka di Hawaii nanti. Futaro lalu bertanya kepada Itsuki, "Hei Itsuki, bisakah kau katakan padaku kenapa aku harus ikut denganmu?" Mendengar pertanyaan Futaro tersebut, Itsuki dengan wajah yang memerah pun berkata, "Karena aku tidak bisa kasih tahu yang lain kalau dadaku telah bertambah besar."
Mendengar perkataan Itsuki tersebut, Futaro malah berkata, "Kalau semua badanmu bertumbuh, itu alami kalau dadamu juga bertumbuh." Mendengar perkataan Futaro tersebut, Itsuki pun langsung masuk ke dalam ruang ganti, mengganti pakaiannya dengan pakaian renang, lalu menunjukkannya kepada Futaro. Lalu berkata, "Aku tidak percaya diri untuk memilih satu untuk diriku sendiri, makanya aku mengajakmu bersamaku. Jadi, gimana menurutmu?" Mengingat kejadian tersebut, dengan suara pelan Itsuki berkata, "Tidak, itu bukan aku. Aku nggak bisa membiarkan mereka mengetahuinya." Lalu meskipun tidak masuk akal, dengan cepat Itsuki pun mengalihkan pembicaraan kepada Miku, lalu berkata, "Mungkin lingkar pinggang mereka mengecil dan menyebabkan dadanya membesar, dan Miku satu-satunya orang yang makan sedikit." Mendengar tuduhan dari Itsuki tersebut, Miku pun berkata, "Itu tidak mungkin. Aku memastikan kalau aku tetap sehat." Meskipun dengan wajah yang agak panik dalam pikirannya, Miku berkata, "Dia membaliknya langsung ke arahku." Dan setelah itu, kembali kita pun ditunjukkan sebuah flashback di mana saat Miku mengajak Futaro untuk menemaninya pergi ke toko pakaian renang juga. Lalu sama seperti kejadian bersama dengan Itsuki, Futaro pun bertanya kepada Miku, "Hei Miku, bisakah kau katakan kenapa aku harus ikut denganmu?" Mendengar pertanyaan Futaro tersebut, Miku pun menjawabnya, "Karena itu akan menimbulkan pertengkaran kalau yang lain tahu kalau hanya dadaku saja yang bertambah besar. Dan itulah alasan mengapa aku di sini." Dan setelah menjelaskannya kepada Futaro, Miku pun masuk ke dalam ruang ganti, mengganti pakaiannya dengan pakaian renang, lalu menunjukkannya kepada Futaro, lalu berkata, "Aku tidak bermaksud untuk menunjukkannya kepada semua orang. Tapi kalau itu kamu Futaro, aku nggak masalah." Dan setelah mengingat kejadian tersebut, dengan wajah panik dan suara yang pelan, Miku pun berkata, "Itu bukan aku." Lalu kembali dengan cepat, Miku pun mendapatkan sebuah ide untuk mengalihkan perhatian semua orang darinya dengan pergi ke arah Nino sambil memegang dada Nino. Miku pun berkata, "Nino, punyamu benar-benar sudah bertumbuh." "Hei, kenapa kau menyentuhnya?" jawab Nino. Dan dalam hatinya Nino pun berkata, "Miku, kamu idiot." Dan setelah itu kembali kita pun ditunjukkan sebuah flashback di mana saat Nino mengajak Futaro untuk menemaninya pergi ke toko pakaian renang juga. Lalu sama seperti kejadian bersama dengan Itsuki dan Miku sebelumnya, Futaro pun bertanya kepada Nino, "Hei Nino, bisakah kau katakan kenapa aku harus ikut bersamamu?" Dengan wajah yang sangat senang, Nino pun menjawab, "Karena sungguh aku ingin kamu menjadi yang pertama melihat pakaian renang baruku." Mendengar jawaban Nino tersebut, Futaro pun berkata, "Ya, aku yakin kamu akan terlihat bagus menggunakan pakaian apapun." Dan setelah itu Nino pun langsung masuk ke dalam ruang ganti, mengganti pakaiannya dengan pakaian renang, lalu menunjukkannya kepada Futaro lalu berkata, "Sekarang pertanyaannya, siapa yang terlihat lebih bagus, aku atau Yotsuba?" Sambil menggoda Futaro, Nino juga berkata, "Jawablah dengan jujur Fukun." Mengingat kejadian tersebut, dengan wajah yang malu dan suara kecil, Nino pun berkata, "Sekarang udah telat untuk memberitahu mereka kalau dadaku telah bertambah besar." Dan setelah itu dengan cepat Nino pun mencoba mengalihkan perhatian semua orang padanya, lalu menunjukkan sebuah artikel di HP-nya kepada Ichika, lalu berkata, "Betul, Ichika, aku membaca sesuatu tentangmu di berita." Sambil membacakan isi berita tersebut, Nino pun berkata, "Kalau menurut berita yang aku baca, dada Ichika lah yang telah bertambah besar." Dengan muka yang memerah, Ichika pun terlihat panik, lalu dalam hati ia berkata, "Sepertinya agensi perlu berhenti untuk membuat artikel seperti itu." Dan setelah itu kembali kita pun ditunjukkan sebuah flashback di mana saat Ichika ternyata juga pernah mengajak Futaro untuk menemaninya pergi ke toko pakaian renang juga. Lalu sama seperti kejadian bersama dengan Itsuki, Miku dan Nino sebelumnya, tujuan dari Ichika mengajak Futaro untuk menemaninya membeli baju renang baru adalah karena Ichika ingin menunjukkan kalau dadanya kini telah bertambah besar. Lalu berkata kepada Futaro sambil menunjukkan pakaian renang barunya yang sedang ia kenakan, "Aku rasa itu karena aku adalah anak tertua. Jadi bagaimana menurutmu?" Dan setelah mengingat kejadian tersebut, wajah Ichika pun terlihat memerah dan malu. Dan dengan suara kecil ia pun berkata, "Aku ingin melupakannya." Lalu sambil mengalihkan perhatian semua orang kepadanya, Ichika pun berkata bahwa artikel tersebut telah memuat informasi yang tidak benar. Lalu Ichika pun mengalihkan perhatian yang tertuju padanya dan mengalihkannya kepada Yotsuba dengan berkata,
Sebenarnya itu mengingatkanku. Aku mendengar dari Futaro kalau salah satu di antara kita telah mengalami pertumbuhan dada yang besar setelah beberapa tahun. Dan sambil memojokkan Yotsuba, Ichika pun berkata, "Yotsuba, jangan katakan kalau kamu sudah..." Mendengar perkataan Ichika tersebut, Yotsuba pun terlihat panik dan dalam pikirannya ia pun berkata, "Apa yang dimaksud Ichika? Itu terlalu cepat untukku dan Futaro untuk melakukannya." Dan setelah itu kembali kita pun ditunjukkan sebuah flashback di mana saat Yotsuba ternyata juga pernah mengajak Futaro untuk menemaninya pergi ke toko pakaian renang juga. Lalu sama seperti kejadian bersama dengan Itsuki, Miku, Nino, dan Ichika sebelumnya, singkat cerita seperti saudarinya yang lain, Yotsuba pun juga menunjukkan pakaian renang barunya kepada Futaro dengan maksud ingin menunjukkan kalau dadanya kini telah bertambah besar. Lalu berkata, "Aku sangat bahagia, ini adalah tempat kencan pertama kita." Dan setelah mengingat kejadian tersebut, Yotsuba pun terlihat pusing sambil berkata dengan suara pelan, "Itu bukan..." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Nino dan Miku pun menghampiri Yotsuba lalu berkata, "Kau tidak bisa berbohong. Ayo katakan, kamu akan merasa lebih baik. Pakaian renang yang lebih besar yang dikatakan ayah barusan adalah milikmu kan?" Melihat Yotsuba yang dipojokkan oleh Nino dan Miku, Ichika pun berkata, "Aku penasaran kalau kalian akan tetap yakin ketika kalian melihat semua pakaian renang kita." Mendengar perkataan Ichika tersebut, Nino, Miku, dan Itsuki pun terlihat khawatir lalu berkata, "Tunggu, apa kamu membawanya? Tolong jangan, kita tidak seharusnya mencoba mempermasalahkannya di sini." Melihat kekhawatiran saudarinya tersebut, Ichika pun terlihat kebingungan lalu berkata, "Ada masalah apa? Aku cuman bercanda." Dan tiba-tiba ayah mereka pun datang lalu berkata, "Maafkan ayah, apakah semuanya telah hadir? Ayah telah membawa pakaian renang kalian." Melihat pakaian renang yang dibawa oleh ayah mereka, si kembar lima pun terlihat terdiam dan ketakutan. Dan setelah beberapa saat, mereka pun mengambil pakaian renang mereka masing-masing dan melihat pakaian renang satu sama lain, lalu berkata, semuanya tampak memiliki ukuran yang sama. Tapi setelah semuanya mengambil pakaian renang mereka masing-masing, tersisa satu pakaian renang yang memiliki ukuran dada yang lebih besar dari si kembar lima. Dan membuat mereka semua saling bertanya-tanya, punya siapakah pakaian renang yang tersisa tersebut? Dan tiba-tiba ayah mereka pun berkata, "Sekarang aku ingat, aku memberikan itu kepada ibu kalian dulu." Aku tidak sadar itu masih di sana. Mendengar penjelasan dari ayah mereka, si kembar lima Nakano pun terlihat terdiam membatu sambil membayangkan ibu mereka yang ternyata memiliki ukuran dada yang lebih besar dibanding mereka semua. Lalu terlihat tertawa satu sama lain karena kesalahpahaman yang mereka pikirkan masing-masing. Lalu pada panel berikutnya, Futaro yang sedang berada bersama dengan Yotsuba di toko pakaian renang beberapa hari atau beberapa minggu sebelum si kembar lima Nakano berkumpul, seorang pelayan toko pun datang menghampiri Futaro lalu bertanya, "Permisi, maaf sudah mengganggu, tapi ini adalah kunjungan Anda yang kelima ke toko kami, benar kan? Apakah ada yang salah dengan produk kami?" Mendengar pertanyaan dari pelayan toko tersebut yang mengira kalau Futaro telah pergi ke toko yang sama sebanyak 5 kali dengan orang yang sama dan memilih pakaian renang yang berbeda-beda pun berkata, "Mereka hanya sedikit menyebalkan. Kau lihat mereka adalah kembar 5. Nah itu dia ya spesial epilog chapter Gotobu no Hanayome. Meskipun awalnya gua mengira kalau spesial epilog chapter ini akan mengisahkan cerita tentang kehidupan Futaro dan si kembar lima setelah pernikahan Futaro dan Yotsuba, seperti Futaro dan Yotsuba yang memiliki anak, atau kisah si kembar lima lainnya yang akhirnya menemukan pasangan mereka masing-masing. Tapi ternyata pada spesial epilog chapter ini, tampaknya cerita utama dari manga ini tetap berfokus pada main karakter dari manga Gotobu no Hanayome, yaitu kisah Futaro dan si kembar lima Nakano. Selain itu, tampaknya spesial epilog chapter ini juga menegaskan kalau Yotsuba lah yang menjadi istri dari Futaro. Jadi buat kalian yang masih sering berkata kalau pernikahan Futaro dan Yotsuba itu adalah mimpi, coba kalian baca ulang lagi manganya ya, khususnya chapter 122. Jadi gimana menurut kalian? Para tim Ichika, tim Nino, tim Miku, dan tim Itsuki berakhir dengan happy ending kan? Semoga kalian tetap nonton animenya sampai tamat ya. Nah itu dia spesial epilog chapter Gotobu no Hanayome. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like,